Baik, kakak yang saya hormati, sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, kita mulai nih. Mungkin saya awali dengan informasi-informasi dulu. Mungkin kalau nanti kakak yang lain sudah hadir akan saya sampaikan juga, akan saya ulang juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Hari ini adalah gimmick terakhir ya sebelum kita bertemu di tatap muka langsung, yang kemarin suratnya sudah kita sampaikan oleh admin kelas, yaitu tempatnya kita di SMK 2 Depok. Untuk jadwal juga sudah ada di sana. Nanti silahkan kakak hadir di SMK 2 Depok itu tanggal 14 sesuai dengan jadwal yang ada. Hari pertama itu biasanya nanti masih ada pembukaan dan sebagainya. Nanti jadwalnya sudah ada di sana. Nanti kita akan ada 5 kelas yang di SMK 2 Depok itu, dan nanti kelasnya juga berbeda-beda. Oleh karena itu, saya harap untuk semuanya bisa mulai mengatur waktunya dari sekarang. Dan untuk kegiatan besok itu biasanya syarat wajib itu membawa surat tugas. Jadi silakan kita persiapkan surat tugasnya gitu. Untuk surat tugas kakak bisa minta mungkin dari sekolah ataupun dari Dikpora. Kalau misalkan dari Dikpora belum ada, yang menggunakan surat tugas yang dari sekolah seperti itu. Baik, suara saya bisa dengar nggak kak? Jelas betul. Putus-putus ya kak, suaranya putus-putus. Iya. Oh, iya. Ini masih putus-putus. Coba tak cari koneksi yang ya sudah lebih jelas belum? Oke. Baik, kami ulangi lagi untuk kegiatan besok tatap muka di tanggal 14 atau hari Senin itu. Nanti silakan kakak mempersiapkan surat tugas, gitu. Surat tugas bisa dari dinas ataupun dari sekolah masing-masing. Kalau saya biasanya menggunakan surat tugas dari sekolah sudah cukup ya. Monggo nanti kakak juga mempersiapkan surat tugas itu. Nanti surat tugas itu adalah sebagai dasar untuk kita mengikuti kegiatan di sana, dan sebagai syarat juga nanti untuk adanya pencairan transport dan lain-lainnya. Karena nanti tidak terganggu saat kegiatan di sana, mohon dipersiapkan dari sekarang seperti itu kakak. Baik, kemudian yang lain tentu saja video yang 30 menit itu ya nanti segera diunggah, karena nanti video itu akan sebagai kegiatan kita. Untuk kegiatan pertama nanti ada menganalisis video dengan instrumen yang akan saya bagi nanti pada saat kita tatap muka langsung. Nanti kakak-kakak semuanya mempersiapkan videonya, mempersiapkan alat headset ya, karena nanti satu kelas itu mengamati video. Nanti kalau videonya bunyi semua, nanti tidak terganggu suaranya. Jadi nanti kakak-kakak saya harap membawa headset, ya, membawa headset agar bisa nanti mendengar secara pribadi video yang kakak-kakak rekam selama 30 menit kemarin. Kemudian yang lainnya laptop wajib ya, membawa laptop itu wajib, karena nanti di sana
ada tugas kegiatan mandiri dan kelompok juga, dan di sana juga nanti memerlukan laptop dan perangkat lainnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kegiatannya. Nanti sambil jalan aja kita informasikan kegiatan apa yang akan kita lakukan di sana. Baik, untuk pakaian ya kemarin itu kalau saya pakai pakaian olahraga terus saja nggak apa-apa. Jadi pakai kaos seperti itu nggak apa-apa, kaos berkerah nggak apa-apa. Tidak ada ketentuan pakaian harus memakai batik atau apa, atau pakai pakaian yang lainnya. Ya jelas pakaiannya sopan, rapi seperti itu. Karena kita guru olahraga seharian penuh pakai kaos olahraga juga nggak masalah. Baik, demikian untuk informasi awal untuk pertemuan tatap muka besok. Waktunya cukup lama nih, sampai tanggal 19 itu nanti full kegiatan, ada di kelas, ada di lapangan dan sebagainya sesuai dengan materi yang ada. Jadi ada yang di kelas, ada yang di lapangan. Jadi silahkan dipersiapkan. Kalau ada obat-obatan pribadi dibawa ya. Kalau sudah minum obat rutin seperti itu. Baik, kakak yang saya hormati, saya izin share materi dulu untuk pertemuan hari ini. Baik, kita mulai kegiatan pada siang hari ini di 2 CPL. Dalam 1,5 jam ke depan kita akan bertemu dan berbagi informasi di ruang Jimbit ini. Baik, kita awali dengan kakak-kakak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, kakak-kakak yang saya hormati, sebelum kita mulai kegiatan atau agenda kita, marilah kegiatan pada siang hari ini kita awali dulu dengan berdoa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, kegiatan pada siang hari ini dapat kita ambil manfaatnya dan menjadi keberkahan kita dalam kegiatan belajar pada siang hari ini. Monggo untuk sikap sempurna di tempatnya masing-masing, kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Kita lanjutkan. Tak lupa selalu saya mengingatkan kesepakatan kelas, kesepakatan kita bersama yang tentu saja kita ulang-ulang dari awal sampai hingga pertemuan hari ini, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, gangguan teknis adalah wajar. Baik, kakak yang saya hormati, mungkin ada anggota kelas kita yang belum hadir, kalau bisa dihubungi, monggo silahkan dihubungi agar segera bergabung. Nanti ada beberapa informasi juga yang akan saya sampaikan pada kakak-kakak semuanya untuk kelancaran kegiatan yang akan kita laksanakan besok pada saat tatap muka langsung. Baik, kita lanjutkan untuk sesi kita pada siang hari ini, masih melanjutkan sesi pertemuan kemarin ya, pertemuan pertama, kedua, dan ini pertemuan yang ketiga. Di pertemuan ini kita adalah tujuannya adalah penguatan saja untuk persiapan kita pertemuan tatap muka langsung. Jadi kita hanya menguatkan saja tentang pertemuan yang sudah kita jalani hari yang lalu seperti itu. Baik. Nah,
pembelajaran 1 dan 2, yaitu nanti kita akan membahas tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak selama 2 jam pelajaran ya Kak. Nah, di sini nanti tujuan dari sesi kita adalah peserta atau kakak semua nanti akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak semua dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Nah, tujuan mencari referensi ini adalah untuk memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Seperti itu. Nanti tujuan kita adalah itu ya, kakak nanti hari ini adalah mencari referensi atau berburu referensi. Bisa nanti monggo silakan, bisa kalau misalkan kakak-kakak ada referensi kemudian bisa mencari di internet, melalui browsing di internet, mau bertanya ke siapa juga boleh, mau pakai artificial intelligence juga boleh. Nah, silahkan nanti bisa kakak-kakak pada saat diskusi nanti bisa memanfaatkan referensi-referensi yang ada. Bisa referensinya dari modul yang kakak pelajari ataupun nanti meluas ke referensi-referensi yang lainnya. Semakin banyak referensi tentunya kakak akan semakin kaya dalam hal pengetahuan tentang pembelajaran siswa kaitannya dengan penyajian tugas gerak. Nah, itu kakak-kakak nanti tugas kakak-kakak semua adalah mencari referensi dan mengerjakan tugas atau lembar kerja yang ada di yang sudah saya share di chat WA tadi gitu. Jadi besok nih kakak-kakak mungkin sebagai gambaran kita kegiatan kita di tatap muka langsung itu ya itu banyak kakak-kakak belajar mandirinya ya. Jadi saya sebagai fasilitator akan menyampaikan alur belajarnya saja. Kemudian kakak-kakak nanti akan mempelajari secara mandiri, menyimpulkan, membuat konklusi, kemudian membuat peta konsep dan lain sebagainya dan saling berdiskusi. Nah, nanti kegiatan kita selama 1 hari seperti itu ya. Nanti kalau kakak-kakak pas di tengah-tengah itu bosan ya nanti kita sampaikan ice breaking ya, yang bisa memberikan ice breaking nanti bisa tampil seperti itu. Nah, kegiatannya dari pagi jam 8 itu mungkin kita sudah mulai running kegiatan, kemudian nanti jam 10 itu ya, istirahat, ngopi-ngopi seperti itu, ngopi atau wedangan seperti itu. Nanti jam 12 istirahat makan siang, nanti masuk lagi, kemudian nanti sebelum asar atau asar itu istirahat coffee break lagi, dan lanjut kegiatan lagi sampai berakhir di hari pertama dan selanjutnya. Mungkin sebelum maghrib sudah selesai seperti itu. Jadi monggo nanti untuk membiasakan diri untuk belajar dan mencari literasi secara mandiri seperti itu kakak-kakak yang saya hormati. Baik, lanjut. Seperti tujuan di awal tadi, tentu saja agenda kita sesi ini adalah ada 3 ya agenda kita yang akan kita lalui dari awal sampai akhir, yaitu yang pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Namanya berburu ya berarti kakak mencari sampai dapat, sampai bisa mendapatkan referensi tentang tugas gerak itu. Kemudian yang kedua, berbagi referensi. Setelah tadi berburu, kemudian membagikan referensi yang kakak dapatkan tentang penyajian tugas gerak kepada teman-teman kita yang ada di ruang tatap maya ini. Kemudian yang ketiga yaitu nanti refleksi. Kegiatan refleksi ini nanti ada pertanyaan pemantik refleksi. Nanti akan saya minta
satu atau dua orang dari anggota grup kita ini untuk bisa menyampaikan refleksi sesuai dengan pertanyaan romantiknya. Jadi monggo nanti saat kegiatan sesi diskusi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nanti saya harap terorganisir nih kegiatan diskusinya dan nanti di akhir di kegiatan diskusi nanti kakak-kakak saling mencari referensi, kemudian saat nanti berbagi referensi ya nanti ada yang menyampaikan atau yang presentasi, kemudian ada yang menjadi moderatornya, kemudian kelompok yang lainnya nanti akan sebagai penanggap. Jadi saya harap kelompok yang lain yang tidak berpresentasi atau tampil nanti sebisa mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan atau dipresentasikan oleh kelompok lain seperti itu. Begitu juga seterusnya nanti saat kelompok kita tampil, maka kelompok yang lainnya nanti silakan untuk menanggapi kegiatan kita nanti seperti itu agar diskusinya nanti lebih hidup lagi gitu. Baik, sebelum masuk ke materi diskusi atau berburu referensi, kita sekarang mereview itu berarti mengulang mengingat-ingat materi yang sudah kita pelajari dalam tatap muka pertama kemarin dan tatap muka kedua. Itu kita kan sudah belajar tentang hal-hal tentang di tatap muka pertama kemarin mungkin ada yang masih ingat tentang kegiatan kita di pertemuan pertama itu tentang apa saja. Monggo yang bisa membantu saya untuk menyampaikan review singkat materi pada saat kita tatap muka yang pertama dan tatap muka yang kedua, baru kita nanti masuk di kegiatan hari ini. Mungkin ada yang bisa membantu saya. Mungkin saya beri clue pancingan untuk pertemuan pertama itu ada kemarin ada kita bergerak-gerak itu dengan menghubungkan antara suatu konsep dengan gerakan itu ada 9 aspek, 4 kriteria dan 5 kata kunci. Ngerti nih kakak semuanya mungkin ada yang bisa menyampaikan atau mereview 9 aspek itu ada apa saja, kemudian kriteria pengalaman belajar efektif itu ada 4 itu apa saja, kemudian ada 5 kata kunci untuk pembelajaran efektif. Monggo, silakan kakak. Sambil baca juga nggak apa-apa ya, sambil membaca sambil dicari-cari mungkin ada di catatan kakak semuanya ataupun di modul ataupun di LMS. Monggo silahkan. Izin membacakan kita untuk yang 9 aspek dan 4 kriteria. Kalau yang 5 kata kunci, bisa sekalian jelas. Ya, untuk yang 9 aspek pembelajarannya efektif itu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua keterlibatan aktif siswa, yang ketiga pengajaran berdiferensiasi, yang keempat ada pemrograman dan pentahapan konten, yang kelima penjelasan dan demonstrasi keterampilan, keenam umpan balik, yang ketujuh komunikasi efektif, yang kedelapan penilaian dan evaluasi, yang kesembilan keselamatan. Itu untuk semua aspek pembelajaran yang efektif. Kemudian untuk 4 kriteria pengalaman belajar efektif, yang pertama berpotensi
meningkatkan keterampilan motorik siswa. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Yang keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam afektif dan psikomotor. Kemudian untuk 5 kalimat ini, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran ada konsep sentral pengajaran efektif. Yang kedua, pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan penampilan atau aktivitas motorik peserta didik. Yang ketiga, pengalaman belajar peserta didik harus memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktikkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang keempat, pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dan yang kelima, pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, afektif dan kognitif. Apa Kak Devi? Terima kasih Kak Musiam. Ya, sudah disampaikan lengkap oleh Kak Musiam. Ya, itu kakak review kita di pertemuan pertama kemarin. Ada 9 aspek, 4 kriteria dan 5 kalimat kunci dalam pembelajaran, katanya dengan pembelajaran efektif. Jadi sudah disampaikan oleh Kak Musiam secara lengkap. Nah, itulah nanti sebagai acuan kita dalam menyusun suatu program pembelajaran. Ada 5 aspek tadi yang harus kita siapkan. Kemudian kriterianya apa kalau pembelajaran kita itu efektif. Ada 4 kriteria yang sudah disampaikan tadi. Kemudian kata kunci dari pembelajaran efektif ada 5 kata kunci tadi. Terima kasih Kak Musiam. Nah, semoga kakak semuanya semakin memahami tentang 9 aspek, 4 kriteria dan 5 kata kunci lagi, agar nanti pembelajaran kita lebih efektif di lapangan. Kemudian yang pembelajaran pertemuan kedua itu yang tadi malam kita laksanakan. Masih ada yang bisa atau masih ada yang ingat ataupun bisa menyampaikan atau membantu saya untuk mereview secara singkat materi yang tadi malam kakak diskusikan. Itu kan ada 3 kelompok yang berdiskusi. Itu materi kita tadi malam tentang itu. Monggo kakak yang mau membantu saya atau menyampaikan review singkat tentang tatap maya yang kedua di modul 2 ini. Monggo silakan. Monggo. Halo. Ini masih di ruang tatap maya semua toh? Monggo. Kak Nur Hayat mungkin masih mengingat apa yang kita pelajari tadi malam. Oke Kak, saya cuma bisa sedikit mengingat yang kami diskusikan dengan kelompok kami. Monggo Kak. Terima kasih. Hanya sedikit mengingat aja untuk kami kemarin berdiskusi tentang pembelajaran yang efektif gitu komunikasi efektif atau apa itu kemarin. Nah itu intinya bahwa seorang guru harus bisa memberikan arahan atau penyajian komunikasi yang sifatnya jelas, tegas, dan terarah sehingga murid kita bisa mengetahui atau mencerna informasi yang kita berikan dengan baik dan benar gitu Pak. Kak Nuraya atau kelompok Kak Nuraya tadi malam membahas ini ya. Saya masih ingat itu Kak Suryati, jangan diplesetkan loh Kak Nur seperti itu. Saya nggak berani nyebutin itu Pak.
Nanti udah dilihat orang Oke. banyak karena nanti direkam nanti ya. Baik, itu dari kelompok Kak Nugat berarti tentang isyarat atau cue dalam pembelajaran. Kemudian kelompok yang lain, monggo, tentang apa? Itu sudah ada satu isyarat atau cue yang efektif, efisien, tegas. Terus apa lagi? Apa? Perhatian dan menahapkan pentahapan kegiatan gitu. Satu hal kita membahas tentang perhatian siswa, pentahapan kegiatan, isyarat dan cue dalam memberikan pembelajaran di lapangan. Nah, isyarat ini dan cue ini penting ya kakak-kakak semuanya gitu. Karena saat di lapangan seperti saya sampaikan tadi malam itu kan kita tidak mungkin kok di lapangan itu ceramah seperti itu. Kalau ingin memberikan informasi lebih lanjut kepada siswa, nah berarti pentahapan kegiatannya berarti harus di anak-anak dikumpulkan di tempat tertentu atau mungkin di kelas dulu baru keluar seperti itu untuk pentahapannya. Saat di lapangan ya isyarat itu tadi yang penting yang perlu kita pahami. Ada isyarat tentang teknik kegiatan, ada tentang gerakan dan lain sebagainya. Nah, itu ya kakak-kakak review singkat materi pertemuan pertama dan kedua kita. Semoga nanti ini sebagai dasar kita nanti ke diskusi hari ini. Jadi nanti kakak-kakak akan kita bagi ke 3 record room untuk mendiskusikan tentang ini. Kemudian link dokumennya tadi saya kirim di WA grup kita. Baik kakak-kakak yang saya hormati, kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya. Kegiatan yang pertama, tadi kan pertama berburu referensi, yang kedua kita nanti berbagi, yang ketiga adalah refleksi. Nah, yang pertama kita berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, nanti silahkan kakak-kakak sesuai dengan kelompoknya, kakak berdiskusi untuk mencari referensi atau berburu referensi. Jadi kalau berburu itu ya sampai dapat gitu. Jangan sampai berburu kok nanti tidak dapat apa-apa. Ya, itu disayangkan sekali. Baik, nanti kakak-kakak kita bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian saya beri waktu kurang lebih 40 menit untuk berdiskusi. Kemudian teknis diskusinya saya sampaikan tadi nggih. Ada 3 kelompok, kemudian nanti saya harap tiap kelompok itu saling berdiskusi, saling mencari informasi, kemudian nanti kalau presentasi berarti ada yang sebagai moderatornya, sebagai presenternya, kemudian ya nanti kelompok yang lain ada yang bertanya, ada yang menanggapi, ya paling tidak menanggapi, kalau tidak bertanya, jadi nanti diskusinya aktif seperti itu. Mohon nanti kakak-kakak semuanya bisa aktif nih. Seperti itu, kemudian tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK atau pembelajaran gerak. Ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan. Nanti silakan kakak-kakak mengisi di lembar kerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Dan durasinya nanti sekitar 40 menit. Kalau misalkan terlalu lama bisa saya tarik kembali ke main room seperti itu. Dan yang kelima, jika sudah selesai semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Oke, seperti itu nih kakak-kakak kegiatan kita. Nanti silahkan diisi Google Doc-nya tadi sesuai dengan kelompok kakak semuanya. Ya, buatkan record room-nya dulu.
Itu ternyata komunikasinya itu kan surat masuk tanggal 2 Masnya juga sudah baik itu mengikuti dari kan penerimaan surat dari kami ya itu Pak. Jadi sebenarnya udah berkali-kali kemudian nanya Mbak Dewi sebelumnya terima kan kegiatan itu dan Mbak Dewinya itu jawabnya cuma maaf kami persiapan ke KS jadi tanpa konfirmasi ke KS atau ke kami gitu. Terus itu terus habis itu kan suratnya sudah diinput nih di sistem dan sama bapak dan sama teman-teman disuruh mohon difasilitasi ini dari doa mandiri itu ya. Ini mungkin mau datang terus cepat kemarin dari mana itu juga tulisan juga nanti kita lihat acara tidak tahu itu mereka ada yang tuntas kita jadi juga jadi ada mbak di sini ada juga mau sosialisasi ya beda lagi yang dari promosi itu Pak Nanya ini kok nggak ada itu kan kok nggak menghubungi kita padahal ada diskusi kurang malu dan beda di mana aja silakan aja kemas 60 kemudian nanti kedua kata terus dan kita siapkan ternyata Monggo kakak, mohon maaf bagi ada kendala sedikit. Silahkan untuk kakak silahkan masuk di grupnya masing-masing ya.
Saya open room dulu. Monggo silakan akan berdiri di kelompoknya masing-masing. Iya. Ada. Gitu. Enggak, itu salah salahnya Mbak Devi itu saya misalnya sekolah itu belum di sekolah kan kalau baru sekolahnya setelah KKN itu ya Bunda di kita ada kegiatan bisa kita menyajikan kita harus Monggo Kak Zulhan dan Kak Irfan bisa gabung di privat roomnya masing-masing dan mendiskusikan kegiatan yang sudah saya share tadi. Monggo. Ya, kalau yang itu mau kemarin juga sudah ada saya itu tadi Kak Irfan Wanita, Kak Irfan dan Kak Zulhan. Kak Irfan masih bergabung di Jimit ini, ya? Halo Kak Irfan.
dari NJ anu saya membacakan ajaran juga. Ternyata caranya seperti ini nggak dari sana. Jadi itu kan masalahnya di sini. Yang kayak proposal kan yang kita sudah di karena ini kan ada sudah dikerjakan yang ini malah kerjaan kan jadi sesuatu macamnya ya mas kita ada diskusi masalah akhirnya jadi kita berbagai tidak ini kan juga suratnya membaca juga terus diskusikan sih dari yang beliau bapak memang bisa sampai itu tuh akhirnya ini nah jadi kan kita sebenarnya kalau di atas pertanyaan adalah kali ini tinggal mahasiswa apa nih dari sebenarnya acara betul ya mulai selesai bertanya tanpa ada dengan gaya ya ini kita belajar beda apa jangan berkumpul anaknya dari sendiri kita kan kita nggak tahu yang baru kita lakukan yang artinya yang itu orang yang belajar yang orang yang bisa saya kita itu kenal kembali dari itu ada protokol menarik orang nggak ada yang memaksakan fakultas itu sebelumnya itu ada dari salah satu dosen Arab ini profesor Filosofi jadi seperti bisa jadi juga ini ajarannya mengajar tapi yang dari sini dia buka nggak ada penelitian ini dia suka profesor Filosofi itu akhirnya bermata itu dari pertanyaan bilang nggak punya yang apa dosen yang lain Oke, ternyata apa kan orang yang bergabung kita punya sesuatu yang tapi dengan itu orang kemarin kok curhatnya acara disiplinnya ya seorang lapor jadi mahasiswa ini sudah sekali itu gawe pertukuran ini pertukuran juga kayak kampus apa misalnya itu asisten harus capek ada nama orang yang itu diri setelah dengan biasa sih kok ngomong lah kalau udah saya pimpinan itu tidak saya itu ini jadi mahasiswa ini sama gitu jadi kita jadi pembelajaran itu mahasiswa ini kan ada tujuannya orang pun masih tanya kita juga dari sekolah atau kita gara-gara aku nggak ada sekolah itu saja jika ini kemarin kan kemarin mahasiswa yang ternyata mereka nggak tahu kami ya mahasiswa bisa belajar dari dosa dengan hasilnya itu dapat dari yang tidak tapi sebenarnya mungkin programnya orang mengenal sampai mana sudah masyarakat ini dan di mana itu yang sampai tentang kita nggak menolak rumah kita nggak tinggi sesuai dengan jadi dalam baik mahasiswanya aku ada ini
Ngapunten Kak Devi, niku wau gak metruk Pripun? anak kula bar wae bali sing metruk kemah, wangsul kemah Oh, ten gimana ini? ten anu Sentolo. SD lah, Mas. STM, Western. SMK. Nggih. Jetis. SMK gitu. Terus mulai kemah-kemah tuh. Nggih ngapunten. Jame pas padha niki jane ana loro Mas, karo ning koni. Seperti melu sih. Nggih, ngapunten ya telat ya Mas. Besok bisa tak Mas? Bisa lho wis tanggal 14 tekan sekolah sih. Pun izine pun mandap, mau pun Oh. Pak Kepala wis tanda tangan surat Oh. tugas. Nggih. Siap. Nggih. Nek jenengan ini karo Pak Irfan iki sak gugus ora, Mas? Benten Pak Irfan ini gedean. Oke. Gampang gak jenengan iki? Gamping. Benten kapane won. Gitu kapan. Niki Tugas-tugasnya lho. Berpun? Tugas-tugasnya lho dipilih siji-siji lho, Mas. Nggih, mengke niki kula kebut karo sesuk nika sesukan prei. Kula prei kabeh niki, ekstra-ekstra kula prei. Jadi lagi diskusi nang ruangan bor. Oh, nggih. Nggih, ngapunten. Oke, tak tunggu mawon. Matur nuwun Kang Devi. Nggih. Jadi kan anak itu menit pakai kaos saya dapat mau dibaca. Mas Suryati tak salah keten nganu nggih. Berdua nggih. Siap, siap. Nggih. Manut. Karo Kak Nur Hayat. Nggih, siap. Jadi namanya itu soal tapi Monggo. ini gambar sama yang itu jadi anak kuliah itu gambar tapi kok bukannya aku dulu tapi kenapa bukan ini cuma
Baik, namanya kita sambil menunggu teman-teman yang masih di luar main room. Jadi sudah disampaikan, sudah disiapkan nih untuk presentasinya. Nanti siapa yang akan jadi presenter, kemudian yang menyampaikan sebagai moderator dan sebagainya. Kemudian nanti tiap kelompok juga nanti saya minta untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok lain, karena nanti kita semua bisa berproses untuk belajar dan menanggapi kelompok yang lainnya. Baik, ini di main room sudah ada Kak Agus, Kak Anissa Rohma, kemudian Kak Irfan, Kak Suryadi, Kak Umi, masih Kak Sam, Kak Ristu, Kak Raden, Kak Rohayat, Kak Musiam, Kak Haryanti, belum masuk di main room. Maka bisa di calling temannya untuk segera bisa masuk ke main room. Nanti teknis untuk presentasinya, pertama kelompok 1 dulu nih. Kelompok 1 ada Kak Musiam, Kak Restu, Kak Samsudin, Kak Umi. Ini siapa yang akan mewakili? Kemudian kelompok 2 Kak Anissa Rohma, Kak Nurhayat, dan Kak Suryadi. Nanti monggo siapa yang akan menjadi presenter atau menjadi moderator diskusinya. Kelompok ketiga ada Kak Agus, Kak Arianti, Kak Raden Zulhan, dan Kak Rizka. Nanti monggo untuk bagian ketugasan dalam presentasi nanti kami persilahkan ke kelompok masing-masing. Tempatnya terus Baik, karena waktu, mari kita mulai aja nih untuk sesi berikutnya, yaitu berbagi hasil berburu referensi. Ya, tadi kan kegiatannya seperti itu. Setelah kakak tadi diskusi di breakout room masing-masing dan mengerjakan di lembar kerja yang sudah saya share tadi, silahkan untuk kelompok 1 Kak, ada Kak Musiam, Kak Restu, Kak Sanjudin, Kak Umi, monggo ingkang badhe presentasi siapa yang akan memoderatori siapa, silahkan kami persilahkan kepada kelompok 1. Oke Kak, saya moderator ya Bu Musiam, nanti yang presentasinya ini kayaknya Pak Agus sama Kak Samsudin itu masih agak riwah di kelas ini Kak. Oke, kelompoknya sinten mawon? Ibu Musiam, Kak Restu, ya Kak Kak Restu sama Samsudin, Kak Umi nggih. sama ya. Monggo Bu Umi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kelompok 1. Ini kami berempat, ada Kak Musiam, Kak Restu, Kak Samsudin sama saya akan menyampaikan tentang ini tanda dan prosedur ya.
Tadi kami sudah mencoba untuk mencari referensinya lewat YouTube tadi Kak. Ya nanti monggo untuk selanjutnya Kak Museum bisa mempresentasikannya. Monggo Kak Museum. Ya, materinya mohon maaf nih, nyambi rapat di sekarang dulu tadi sinyalnya. Oh ya. Untuk kelompok kami belum selesai sebetulnya Kak. Jadi tadi cari referensinya lumayan lama juga ya, dan karena ini terus terang masih menjadi sesuatu yang asing ya, masih belum begitu paham ini yang dikarepin ini pripun gitu ya. Jadi ya ngapunten sedapatnya enggak apa-apa nggih. Monggo. Malah belum sempat nulis nama pesertanya juga. Perlu di-share napa dibacakan mau nggih? Monggo di-share mboten apa-apa. Oh, Semua yes. Untuk kelompok 1 penyajian tugas gerak ini ya, satu nomor pertama atau poin pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Tahapannya menetapkan tanda atau prosedur itu yaitu komunikasi nonverbal dengan tepukan tangan, mengangkat tangan, atau dengan peluit juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK ini. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Manfaatkan sumber daya yang dimiliki di sekolah, bola, matras, tali, pemukul, roket, dan lain-lainnya. Barisan peserta didik membelakangi sinar matahari, memilih tempat pembelajaran yang jauh dari keramaian, nyaman, dan aman. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik seperti poster, video, aktivitas yang menarik dan menyenangkan, menyampaikan instruksi dalam area yang lebih sempit. Poin D, penggunaan waktu yang efisien. Menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penyajian tugas gerak harus singkat. Kemudian yang poin 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan yang diajarkan yang pertama adalah permainan bola voli, passing ya. Urutan pengajaran yang dilakukan adalah pendahuluan, ada salam, doa, dan presensi, kemudian persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, asesmen awal untuk mendapatkan kelompok asal dan kelompok ahli, kemudian penjelasan tugas gerak berdasar hasil asesmen awal, latihan passing sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik, memberikan pilihan lempar passing level 1, lempar passing geser level 2, variasi passing berpasangan level 3, kemudian feedback dan refleksi, latihan asesmen. Kemudian keterampilan yang kedua adalah aktivitas gerak berirama senam SKJ. Nah, langkahnya pendahuluan, persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengamati video gerak yang disajikan dalam video. Kemudian OTW menanyakan yang sulit ya. Sulit atau sulit ini Bu? Atau Pak Isra yang menentik. Sulit dipraktekkan ya, menanyakan gerak yang sulit untuk dipraktekkan. Kemudian mencoba mempraktekkan kembali video setelah ada proses
di diskusi. Jadi mencoba merangkai kembali setelah ada proses diskusi gitu. Selanjutnya menyajikan seluruh tahapan latihan di akhir sesi kegiatan. Udah. Masih oke pengisian. Ada feedback, latihan, sesi. Sementara dan sampai tahap itu untuk yang isyarat pembelajaran kami belum sempat menyelesaikannya. Begitu kakak-kakak semua untuk satu mohon masukan atau koreksinya jika apa yang kami sampaikan, apa yang kami bahas ini ada yang kurang tepat. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Biar jangan ditutup dulu ya, Bu. Nanti teman-teman yang lain monggo di kelompok yang lain silakan. Ada tanggapan atau apa? Bu, ini juga silahkan kelompok yang lain kalau ada tanggapan. Monggo Bapak Ibu untuk kelompok 2 dan 3 kalau mau menambahkan atau menanggapi atau nanti mungkin ada yang bertanya. Ya, bagaimana kelompok 2 dan 3 nih? Ada Mungkin yang ingin ditanggapi? maaf, saya mau bisa tanya. Iya. Monggo Kak Suryadi. Oke, nggih, matur nuwun. Untuk mohon maaf Kak Umi untuk yang pada mendapatkan perhatian dari peserta didik di poin B. Di poin B itu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di situ ada titik yang keempat, memilih tempat pembelajaran yang jauh dari keramaian, nyaman dan aman. Nah, kalau memang sekolahnya itu di pinggir jalan, itu nanti untuk mengatasinya gimana nggih? Matur nuwun. Panjeh Pak Suryadi, matur suwun. Monggo mungkin dari kelompok 1 mau ada yang menanggapi. Kak Restu sudah bisa bergabung belum ya ini ya? Kak Samsudin. Oh, harus tuh mic-nya. Mungkin kalau saya jadi saya itu mungkin kalau memungkinkan itu kerjasama dengan pihak lain, misalnya ke suatu tempat ada lapangan yang lebih ini apa ya, yang bisa untuk kerjasama begitu, mungkin bisa ya Pak ya.
Misalnya kalau ini ada lapangan yang punya kelurahan atau apa yang bisa untuk kerjasama, kita bisa ke tempat tersebut. Itu Pak alternatif kalau menurut saya. Mungkin dari teman-teman yang lain, enggak. Kan ada indikatornya utara dari Silakan mungkin ada tambahan dari kelompok 1. Kalau dari saya, ya, ini ketika suatu pembelajaran itu kan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, ya. Bisa jadi ini sesuai dengan di satu sekolah, di tempat lain tidak sesuai, maka itu fleksibel saja, bisa disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Apa yang tidak bisa diterapkan di situ, maka tidak menjadi masalah. Menurut saya seperti itu. Ini memang kondisi sekolahnya ada di pinggir jalan, di keramaian, seperti kata Bu tadi, kalau memang tidak, kalau memungkinkan, mungkin mencari tempat yang bisa cari lapangan atau apa gitu ya, yang dekat sekolah bisa, mungkin bisa ya. Tapi kalau sudah lagi dekat keramaian, jauh dari lapangan, maka ya memanfaatkan aset yang ada saja. Mungkin begitu. Iya. Monggo, itu tadi jawabannya dari kelompok 1 ya. Monggo Bu Umi dilanjutkan. Bagaimana Pak Suryadi untuk jawabannya? Kayaknya tadi pas dijawab malah itu ya. Sinyalnya hilang. Tadi ngapunten mental dibel saking Koni Sleman, ngapunten. Tapi udah bagus tadi, udah dengar. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ini dari kelompok lain, satu lagi mungkin ya Pak. Monggo. Atau sudah cukup nih, dicukupkan saja. Oh iya. Ya, terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Ya, ini presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Monggo dilanjutkan untuk kelompok yang lain. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Bu Siam, Kak Restu, Kak Samsudin, dan Kak Umi sudah menyampaikan yang perhatian siswa gitu. Jadi memang untuk sarana prasarana itu kan ya tiap sekolah harus sudah siap berbeda-beda, ada yang lengkap, ada yang tidak, ada yang memang dekat dengan keramaian. Kaitannya yang perlu kita pahami, kaitannya dengan tempat tadi kan yang ada 9 aspek tadi gitu. Yang terakhir keselamatan, itulah yang paling utama saat kita menyiapkan untuk pembelajaran PJUK, khususnya pembelajaran gerak gitu. Karena pembelajaran gerak itu ya mungkin saat di lapangan kita juga ada risiko-risiko tertentu yang harus kita pikirkan gitu, untuk menyelenggarakan pelajaran PJUK. Jadi berbeda dengan pelajaran yang lain ya. Matematika mungkin kalau keram gitu. Karena matematika ini keram nggak mungkin, tapi kalau olahraga ya mungkin cedera dan sebagainya. Nah itulah mungkin dari salah satu aspek tadi, keselamatan. Kalau misalkan nanti tempatnya ya orang mungkin di dekat keramaian, terus kita cari tempat yang lain dari segi efektivitas kan biasanya juga sulit seperti itu. Yang penting tempatnya aman seperti itu kita gunakan. Baik, ini sudah semakin mendekati penghujung ya. Saya nggak memungkinkan kalau semuanya tampil gitu. Cukup satu nggak apa-apa gitu. Atau Kak Nur Hayat mau presentasi? Satu saja. Setuju gitu, satu saja gitu. Setuju. Baik, satu aja yang karena draftnya kan bisa dilihat semuanya, nanti bisa sambil dibaca-baca gitu kakak gitu. Seperti itu. Pripun Kak Restu setuju mboten? Apa Kak Restu mau menambahkan? Banget ini. Ya. Gimana Kak? Ya, satu aja nggak apa-apa gitu. Ini yang belum ada kelompoknya Kak Nur Hayat, Kak Agus. Mungkin kalau mau tampil nggak apa-apa. Kalau cukup ya kita cukupkan gitu. Kapan?
Maka kita lanjutkan aja. Nanti silahkan kakak-kakak melihat dari Google Doc atau dokumen dari teman-teman yang ada sudah diisi. Nanti kalau belum lengkap silakan dilengkapi. Kemauan ya. Baik, kita coba share lagi kegiatan kita. Kita masih ada 2 tahapan lagi. Nah, ini muncul belum ya presentasinya? Belum kelihatan ya? Baik, untuk kegiatan berbagi refleksi sudah kita laksanakan. Kemudian kita dalam kegiatan yang sudah kita lakukan tadi ya, ada pesan kunci saya agak pahami kaitannya dengan berburu referensi tadi. Jadi kan kegiatannya kita berburu referensi. Walaupun tadi mohon maaf tidak bisa kita tampilkan semuanya karena keterbatasan waktu kita, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul ini maksudnya ya, untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau Q, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, itu pesan kuncinya. Jadi semakin banyak referensi kita, maka kita akan semakin kaya dalam strategi untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Demikian kakak-kakak, untuk kita sudah masuk di tahap ketiga, tahap akhir kegiatan. Nah, di sini refleksi. Ada 2 pertanyaan mantik refleksi. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Dan yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Nah, berikan alasannya. Monggo, saya minta yang ini dijawab oleh Kak Nur Hayat. Tadi nggak jadi presentasi kok soalnya. Ya, silakan Kak. Refleksinya bagaimana? Ya, terima kasih Kak semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk istilahnya mencari apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas. Nah, tadi saya sudah browsing di beberapa informasi lewat Google. Saya kadang masih bingung Kak, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu pada intinya itu kan memberikan materi kepada anak sesuai kebutuhannya. Nah, itu bagaimana, maksudnya bagaimana ketika kita mendapatkan anak yang jenjang tingkatannya jauh gitu loh. Itu masih jadi pertanyaan untuk saya. Gitu. Terima kasih Kak. Itu. Baik. Mungkin ada kakak yang lain yang bisa membantu Kak Nur Hayat kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi seperti apa. Terus kan itu melayani anak-anak sesuai dengan tingkat kemampuannya ya Kak. Baik. Kalau menurut pendapat saya pembelajaran diferensiasi itu adalah melayani anak, kan ada diferensiasi, ada diferensiasi proses, konten dan produk ya yang saya ketahui seperti itu. Mungkin kakak ada yang tahu untuk diferensiasi yang lainnya gitu. Kan kita dapat mungkin dari asesmen awal ya Kak Norhayat gitu. Bisa dari kalau misalnya keterampilan gerak ya bisa dikelompokkan tentang kemampuan dasar anak tersebut, kemudian kalau kemampuannya sekian kita mau memberikan pembelajaran seperti apa, itu didiferensiasi prosesnya dan produknya seperti apa, nanti hasil dari kegiatan itu seperti apa, tergantung dari minat dan bakat siswa tentunya. Tapi tentunya tidak bisa semua kita
layani nih. Kalau misalkan murid kita 36, kita mendiferensiasikan 36 siswa itu kan ya nggak mungkin gitu. Tapi ada garis besarnya, mungkin dibedakan dari tingkat kemampuannya saja, kemudian dari misalkan kesenangannya anak itu dalam melakukan kegiatan atau menghasilkan suatu produk dari suatu pembelajaran cenderungnya seperti apa ya, mungkin yang bisa kita layani ya hal seperti itu. Tapi kalau sampai mendetail setiap perbedaan anak kita layani ya nggak akan mungkin ya, nggak layani. Baik, mungkin itu dari saya ya, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya ada pertanyaan memantik refleksi yang berikutnya. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Untuk simpan yang mau jawab. Kak Suryati mungkin masih di ruang itu. Monggo Kak Suryati. Nggih, pripun? Ngapunten Ini mental meleh. ada pertanyaan refleksi. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Monggo Kak Suryati. Kalau mungkin ada hal apa yang ingin dipelajari lebih dalam lagi. Oh, jelas ada, Pak Dewi. Karena apa, untuk tugas gerak pembelajaran PJOK ini sangat apa, bervariasi, kompleks, sehingga ini perlu memang harus ada pembelajaran. Kalau perkembangannya itu kalau di olahraga atau di kesehatan itu kan berkembang terus, apalagi untuk zaman sekarang. Kalau nanti kita tidak bisa mengikuti informasi-informasi yang lebih lanjut, kita ketinggalan ya, nanti ya nggak akan relevan untuk dalam pengajaran atau pembelajaran oleh peserta didik. Nah, itu mungkin alasannya Kak Devi sangat penting. Baik. Terima kasih Kak Suryati. Berarti ini kan sebagai guru PJOK berarti harus belajar sepanjang hayat itu kayak gitu, untuk menyiapkan pembelajaran pada anak-anak sesuai dengan kodrat zamannya, mungkin seperti itu gitu. Kodrat alam dan zamannya. Nah, itu adalah tugas kita semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Di akhir sesi ini diharapkan kakak semuanya bisa saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan kakak-kakak semua dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi yang akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi nanti itu hasil dari kerja kelompok tadi bisa dibaca-baca oleh kita semuanya ya. Baik, kita sudah di penghujung kegiatan. Terima kasih atas kebersamaannya selama 1,5 jam lebih ini kakak semuanya, dan jangan lupa persiapkan diri kakak semuanya untuk pertemuan tatap muka langsung. Nah, di sana nanti ada praktek, ada teori. Kegiatannya sepanjang sehari itu ya, sehari penuh. Jadi perlu menyiapkan fisik kakak-kakak semuanya. Karena mungkin kalau kita kebiasaan gerak di lapangan, nanti kita banyak duduknya juga. Ya, jadi nanti komposisi gerak kegiatannya itu ya ada gerak di lapangan, ada gerak yang hanya di ruangan, kemudian ada yang gerak kita menyajikan kegiatan olahraga yang sebagai model pembelajaran SEM, ya, seperti menyelenggarakan pertandingan olahraga bisa tradisional, bisa olahraga modern, ataupun olahraga kebutuhan khusus. Itu nanti tergantung kakak-kakak semua dalam berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti kalau untuk alat yang ada di sana ya nanti pada saat penyelenggaraan kegiatan olahraga sport education model itu kita nanti dituntut untuk bisa menggunakan aset-aset yang ada untuk kegiatan kita. Jadi kalau memang susah dicari ya nggak usah diadakan gitu. Tapi kalau misalkan masih bisa diadakan, misalkan alatnya kok pakai bola tenis gitu kan, bola tenis bisa dicari di mana-mana bisa. Tapi kalau alatnya sudah pengadaannya
sulit ya gunakan alat-alat yang ada saja. Itu semuanya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri dan kita akhiri dengan sesi Tanya ngobrol Kak bersama. Debi, berarti itu dari awal kita pakai baju olahraga nggih? Untuk tatap Untuk muka. pakaian di surat tugas nggak ada ketentuan yang apa-apa ya Kak Ge? Tidak ada Iya, ketentuan nggak pakai ada. baju apa toh. Nah, itu kalau yang pengalaman saya dulu itu menggunakan pakaian olahraga pun boleh sehari penuh ataupun selama dari awal sampai akhir pakai pakaian olahraga terus boleh. Jadi fleksibel Siap. pakaiannya. Nah, nanti Bawa Pak, laptop boten Kak. ya bawa laptop ya Kak. Yang perlu kakak persiapkan yaitu headset ini yang apa? Karena nanti akan ada analisis video pembelajaran kakak yang diunggah di LMS. Nanti kan analisisnya sendiri-sendiri, menganalisis videonya sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau dalam satu ruangan tidak pakai headset, nanti kan suara mengajarnya akan terdengar kemana-mana. Nanti mengganggu teman yang lainnya saat menganalisis video. Nanti video yang kakak unggah, yang 30 menit itu nanti akan ada lembar kerja, ada 3 lembar kerja pengamatan. Nanti silahkan diamati sesuai dengan perintah di lembar kerja itu. Ya, apakah pembelajaran sudah mengarah ke pembelajaran efektif atau belum? Nah, nanti kita amati bersama-sama melalui lembar kerja yang ada yang besok kami siapkan seperti itu. Jadi laptop, kemudian headset, stopwatch mungkin ya kalau ada, atau kalau nggak ada ya pakai handphone juga bisa. Tapi untuk stopwatch itu kemarin tidak terlalu terpakai ya, tapi cukup dengan handphone saja. Mungkin itu kakak-kakak, mungkin ada yang lain. Surat tugas ya, jangan sampai lupa untuk disiapkan untuk kegiatan besok Senin. Kalau besok saya seminggu sudah cek lokasi, tapi kalau kakak nanti hari Senin baru dimulai kegiatannya. Ruangannya belum tahu ya Kak, Ruangannya mungkin akan disampaikan nanti saat di sana Kak. Yang saya ketahui baru tempatnya di SMK 2 Depok. Untuk ruang kelasnya, kemudian di mana posisinya, saya belum tahu. Mungkin pada saat tanggal 13 itu kita sudah tahu tempatnya di mana, jadi kita langsung. Nanti kan pertama kita pembukaan ya, formalitas pembukaan, kemudian penyampaian kebijakan-kebijakan dari dinas, dari BPGP, nanti baru ke materi. Kalau yang penyampaian kebijakan itu nanti pembukaan itu biasanya jadi satu ruangan, dan setelah itu dipecah menjadi kelas-kelas kecil. Kalau kelas kita itu kelas Sleman 003 ya kelasnya. Nanti silahkan menyesuaikan. Semoga kakak semuanya bisa sehat sampai akhir mengikuti kegiatan. Nggak ada yang sakit toh ini, semuanya sehat toh. Kak, satu lagi Kak, untuk Nah, tes gitu, awal nanti modul 2 sehat itu, terus. Kak Debi, satu lagi Yeah. untuk tes awal modul 2 itu jadinya gimana Kak? Oh iya, untuk tes awal kemarin saya sudah menghubungi admin LMS kita, Kak Irwan itu diminta untuk siapa yang belum tes. Yang tes itu baru 2 ya, kelas kita itu Bu Umi sama Kak Agus. Nah, berarti nanti yang lainnya mohon Bu Musiam. Maaf, itu Kak. Ya, Kak Musiam. Hanya 2. Nah, nanti yang belum monggo silahkan ngelis saja. Yang belum ngelis saja. Kita sudah list di ini Kak, sudah list di grup. Sudah list di grup. Nanti kan dibukanya itu sama-sama Kak. Nanti akan dibuka per orang dan dibuka jamnya sama. Nanti kita sepakati saja mau jam berapa dibukanya. Karena nanti hanya dibuka sekali itu. Setelah itu kalau terlewat lagi ya sudah seperti itu. Dan nanti di akhir juga ada tes akhir juga nih. Jangan sampai kelewatan, nanti dilihat kapan pelaksanaannya, kan ada tanggalnya di situ. Nanti jangan sampai terlewat, itu wajib juga dikerjakan. Oke, ngerti? Nanti kapan ini mau dibuka, nanti tak hubungi admin LMS-nya. Atau hari ini malam nggak apa-apa. Bagaimana? Besok aja Kak, malam minggu. Gimana Kak? Bapak-bapak Malam itu yang minggu. lain gimana? Ya. Disepakati saja. Yang penting nanti saat sudah dibuka dikerjakan.
Yang penting Mana nanti Kak di grup Rizka? ada informasi. Ya nanti kalau memang sudah sepakat kita informasikan deh. Mau pagi, siang, malam. Kalau Sabtu kan kakak mungkin malam bisa gitu. Nanti silahkan bisa dikerjakan. Mungkin dibuka satu hari di hari Sabtu gitu deh. Teman-teman. Kak Dek, Ya. tanya, Enggak Kak Rizka. Iya, surat silakan tugasnya Kak Rizka. itu tuh LMS itu bukan, surat izin atasan itu bukan, atau surat tugas beda sendiri? Surat tugas dari kepala sekolah, Kak. Dasarnya kemarin surat yang saya kirim itu. Yang surat izin Kan itu? untuk Nggih, surat dapat kakak ditugaskan untuk ikut kegiatan diseminasi PTMT di SMK 2 Depok dari tanggal Oh 14 iya. sampai 19. Jadi disiapkan gitu. Nanti itu untuk kelengkapan administratif juga karena nanti kakak di sana akan dapat transport, dapat uang, nggak tahu berapa besarnya, kan dapat Oh iya. tas mungkin. Terima kasih. Oke, nanti silakan. Itu ya. Maka nanti silakan sambil besok masih ada hari Sabtu Minggu sambil tugas-tugasnya ya kakak, jangan sampai nanti bolong-bolongnya banyak. Paling enggak sampai di modul 2 ini sudah selesai gitu, tugas-tugasnya dicek lagi, dipetani lagi, mungkin terlewatkan. Saya dulu juga seperti itu Kak, dari setiap fasilitator meminta tugasnya dikerjakan, saya rumah sana wis garap ya, terus saya petani satu-satu dari awal, dari atas telaten satu-satu, kita saya dulu digarap, nanti ketemu lanjut ke bawah lagi, ini tuh yang dulu dikerjakan, nanti ketemu lagi sampai modul ini, sampai nanti di akhir kegiatan kita menumpuk tugas-tugasnya ya, karena saya lihat Itu masih ada ada Kak beberapa Devi. Nggih, Kak Devi, itu Nggih, monggo. yang di modul 14 oh ya, itu yang jenengan atau untuk ini tolong segera dikerjakan. Nah, itu soalnya itu no substitution itu gimana ya itu? Itu udah ketutup. Yang komentar ada tabel di samping kiri itu ada tulisan no substitution. Terus yang ini komentar itu harusnya komentari yang tulisannya no substitution itu. ya nanti dicoba di ya modul berapa Kak? Kayaknya 14 tuh ya itu. Nanti coba diklik no Jangan submission, berarti no submission berarti kan belum pernah mengirim no submission itu. Nanti diklik submission itu mungkin bisa masuk. Dicoba saja Kak. Oh, ya oke. Ya, kemarin tak coba itu belum enggak mau muncul. Tapi ya enggak apa-apa, coba nanti tak coba lagi. Oke, 1.4 ya. Ya, Nanti terima kasih. coba saja. Nanti yang gambar kayak gambar pesawat dan gambar kertas ada pulpennya itu ya nanti dilihat-lihat lagi, itu tugas yang harus dikerjakan. Sambil nanti komentar dan lain sebagainya. Itu nih kakak, nanti silahkan dikerjakan. Kita stop share dulu. Enggak, cam nih Kak, ini kita akhiri dengan foto bersama untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran kakak semuanya dalam kegiatan siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan sampai ketemu nanti di kegiatan tatap muka di hari Senin minggu depan. Selalu kakak diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti kegiatan itu, dan semoga juga saya bisa mendampingi kakak dengan baik dalam kegiatan tersebut. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan selama mendampingi kakak-kakak di siang hari ini.
Kita tutup dengan berdoa bersama. Sikap sempurna, berdoa mulai. Kita foto bersama dulu, nggih. Ya semuanya foto, tangannya jempol boleh ya. Ya, 1, 2, 3. Nah, cukup. Terima kasih kakak-kakak. Sampai jumpa hari Senin ya. Dipersiapkan segalanya untuk kita ketemu di hari Senin. Monggo bisa keluar dari ruang Meet untuk melaksanakan tugas berikutnya. Sampai jumpa. Semangat.